Karena jauh vokalnya emang agak ya kencengan dikit ya. Tes Cek. Wah. Yuk, Kita lagi di mana ini? The Latino. The Latinos Tangerang. Ya, Banten, Tangerang Selatan. Kalian kan lagi jadi aktor nih ya. aktor yang nggak casting. Jadi kita sekarang bersama Bang Teuku Rifnu Wikana. Kita sekarang akan menginterview sebelum maghrib karena ini sebentar lagi gelap ya. Betul. ISM, interview sebelum maghrib. Interview sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Isoma. Cuma 7 menit. Kita akan bertanya, mungkin kita akan mengkerucut sedikit karena tema hari ini adalah tentang casting. Belum. Jadi apa pentingnya casting sih Bang ya kan? Atau lu udah sering casting ya, Wel? Saya 29 kali casting, 29 kali diusir. 29 kali casting, 29 kali diusir. Harusnya lu datang ke 30-nya. Kan? Bener, jadi adem hati langsung. Tenang ya. Putus di situ. Iya. Masih ada. Menyerah sih. Kan ya sama kayak orang merantau gitu ya. Ya bang. Dia bilang 3 tahun, oh udah 15 tahun gua itu udah ke Jakarta tapi kok nggak ada hasil. Lu salah, 15 tahun lebih 1 hari lu jadi. Oh, berkurang sabar bang. Iya. 15 tahun lebih 1 detik itu beda. 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 Itu beda. Gitu. Benar. Atau ada Jadi- persiapan sebelum casting itu kita harus ngapain? Iya. Ngapain? Ngapain? Persiapan sebelum casting. Ya kadang kan banyak orang yang berpikir bahwa dia ingin menjadi aktor, dia ingin menjadi misalnya Banon Gautama, dia ingin menjadi A, B, C, D. Dia nggak sadar bahwa dia itu udah kehilangan dirinya gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan orang datang ke casting itu bukan lagi membekali dirinya dengan apa yang dia tahu tentang dirinya, baik itu kekurangan maupun kelebihannya gitu loh. Kadang kan kalau ya namanya casting itu kan kita kan harus sama analoginya kayak orang datang ke sawah bawa cangkul, sehat, dan kita tahu apa yang mau kita kerjakan, yang mana yang mau kita garap sawahnya gitu kan. Tapi kalau Kita geser dulu. Aman. enggak aman. Di sini aman. Tenang, aman. Gitu kan, kita tahu apa yang mau kita lakukan. Berarti kan kalau casting kita nggak punya bekal, sama aja bohong gitu loh. Lu kan aktor, lu punya bekal yang memang belajar tentang seni peran gitu kan, ya asik. Oke, belajar tentang seni peran dan tahu sebenarnya kedatangan gua ke sini adalah datang ke ruang dan situasi yang diinginkan oleh film ini. Berarti apa yang dibutuhkan? Iya, karena kita kan menghidupkan situasi. Situasi, ruangnya itu kadang beda kan, kita di dalam ruangan, tapi situasi yang harus kita hidupkan gitu. Terkadang kita ingin datang ke casting itu pengen nunjukin acting kita bagus. Jauh salah. Oh, iya. Tapi kita menghidupkan situasi. Apa sebenarnya kalian itu mau bikin apa sih? Kadang juga casting director juga nggak tahu dia mau bikin apa gitu. Mas, ini peran saya bisa nggak dijelasin? Kalian itu membutuhkan saya datang casting ini untuk apa? Gitu. Masnya perannya ya gitu. Mas itu dia jadi penjahat gitu, misalnya gitu kan? Apa penjahat apa gitu? Nah sebelumnya kita harus tanya detail apa sebenarnya yang diinginkan. Keberadaan saya di sini itu untuk apa? Nah, siapa yang bisa mempertanyakan itu ke casting director kalau dia tidak punya posisi? Kan nggak apa? Itu pertanyaan itu bisa dipertanyakan kalau kita kadang udah punya posisi dan kita udah punya nama di film, kita punya prestasi di dunia film. Kalau kita masih awam, terus apa yang mau kita lakukan? Usaha kita mencari yang casting siapa aja, berapa 100 orang itu kalau bisa kita tanya ya kita tanya. Nggak dapat informasi dari si beliau itu ya kita tanya, udah casting apa sih mas ini?
karena memang tugas kita kan sebagai aktor itu ya bertanya, kalau nggak sesat di jalan gitu. Kadang kita sampai dalam kita juga nggak tahu mau ngapain. Nah, ketika situasi itu kita mainkan, kalaupun kita mau luka berdarah, mau juga kita itu gimana supaya situasi yang diinginkan oleh skenario itu terwujud. Efeknya macam-macam. Ada beberapa pemain yang saya lihat itu yang sampai luka, sampai beset, sampai apa segala macam. Itu karena memang dia merasa bahwa dia datang ke situ bukan mau nunjukin bahwa dia itu punya acting yang bagus, enggak, tapi dia mau mainkan situasi itu gitu. Situasi tokoh ya. Ya. Kita tuh memang kadang-kadang mungkin nggak percaya gitu bahwa Bang Wika atau aktor-aktor yang sekelas Bang Wika itu dulunya casting juga. Mungkin ada sutradara yang langsung milih pemainnya, atau Bang Wika juga casting juga dulu. Oh iyalah, ya pastilah, karena Melalui proses casting juga Bang melalui Wika, proses casting itu pasti itu harus kan, apalagi film itu kan memilih, bukan titipan ya. Bukan titipan main, atau kan banyak ya yang celakanya itu di dunia kita itu ya. Kalau film saya jarang menemukan, tapi titipan bahwa ini yang main apa. Aku pikir sih kalau seandainya yang dititipin itu adalah memang sesuai karakter dan memang ini karakter yang dibutuhkan, itu ya oke. Saya juga pernah jadi titipan juga gitu kan, karena memang posisi karakter saya yang dibutuhkan. Cuma kalau di film lebih mencari karakter gitu loh, bukan lagi masalah ganteng, cakep, tapi karakter sesuai diinginkan si skenario gitu. Jadi aku pikir pertama kali aku dulu datang untuk casting, ya wajar dong, wajah kayak gini pas-pasan pasti ada rasa ketidakpercaya dirian gitu, pasti aduh ini bisa nggak ya. Tapi syukurnya waktu itu memang serba kebetulan gitu loh, datang nemenin anaknya guru teater, tiba-tiba saya disuruh. Saya awalnya nggak mau, didesak casting, ya udah saya memainkan situasi yang diinginkan aja. Saya nggak peduli mau gimana juga, terserah mau diterima atau enggak juga terserah aja gitu. Tapi ternyata diterima. Di situ saya baru langsung dapat, oh iya, ternyata bukan lagi kita mau mainkan angle atau apa gitu kan, terus actingnya itu marahnya itu kita latih-latih di kaca, enggak. Oke, ini apa nih situasinya begini. Oke, ya udah, ya kita memposisikan diri kita adalah bagian dari situasi itu gitu. Casting itu harus casting, kalau nggak casting mah nggak ada tantangan gitu Harus loh. mencoba berarti Kang. Nah, sekarang gue nanya sama lu. Nah, casting yang benar-benar lu laluin dari perjuangan dari nol dan tiba-tiba dapat peran yang lu inginkan, itu peran apa dan gimana sih perasaan? Saya berusaha mungkin buat apa ya, bukan buat menjadi tokoh, tapi mendekati tokoh yang ada di dalam skrip. Tapi ya sebagian adalah saya, sebagian adalah skrip. Jadi nggak sepenuhnya saya adalah tokoh yang ada di dalam skrip, karena mustahil buat saya ketika kita mempermainkan tokoh yang ada di dalam skrip sepenuhnya. Ya, pasti ada kitanya pasti ada. Iya. dengan kesadaran tokoh yang kita mainkan. Tapi saya berusaha buat menjadi apa yang diinginkan oleh skrip. Maksudnya tepatnya apa ya, mendekati kata tepat, bukannya benar atau salah dengan permainan. Iya. Mendekati kata tepat. Oke. Berarti kan secara nggak langsung itu bahwa situasi itu melahirkan tokoh. Iya. Situasi atau sebaliknya kan gitu kan. Ada beberapa orang yang ribut di situ, tiba-tiba ini apa? Kita ngelihat kayak gitu misalnya. Terus kita merasa gila, gue harus kesana, dan kita masuk ke situasi itu.
gesek. biasanya kan ada tuh pemain-pemain teater terus ingin mencoba terjun ke dunia film. Nah terus ada yang bilang ke dia, lu terlalu teater banget, atau acting lu terlalu panggung banget gitu. Di Gresik juga ada tuh, soalnya ada komunitas Gresik itu kan, mereka komunitas film, terus mereka nggak terlalu, malah akhirnya nggak pengen pemain di filmnya itu anak teater pada akhirnya, karena terlalu teater banget gitu. Jadi karena Bang Wika kan orang teater tapi juga bisa terjun di media yang berbeda, yaitu film. Jadi masuk nggak sih ke tema casting? Nggak apa-apa ya, kita nanya itu ya. Ya mungkin Bisa ya? Bisa. Iya itu udah sering banget ya terdengar omongan-omongan kayak gitu. Mas, kamu teater banget sih. Merasa teater itu seolah-olah dianggap gimana gitu kan. Terus waktu kita main teater, kita dibilang, Mas, kamu sinetron banget sih. Ya kan? Atau kita main sinetron, Mas, actingnya film banget sih. Udah biasa aja kali. Nah, jadi sudut pandang itu selalu berbeda gitu. Ruangnya selalu berbeda gitu. Dan mereka punya penafsiran sendiri-sendiri gitu. Kadang ya kembali lagi seperti pengetahuan kita bahwa teater selalu persoalannya antara teater, film, dan yang lain-lain itu kan diproyeksi. Dan kita semua tahu lah bahwa ruang film itu layar lebar, wajah kita sebesar segede-gedenya ada di situ gitu. Kita nggak perlu lagi menghadirkan mimik, yang dibutuhkan hanya mata kita bahwa ada kebenaran yang ingin disampaikan lewat mata gitu kan. Jadi nggak perlu lagi gerakan-gerakan besar gitu. Nah, kadang kan kalau casting kita berusaha untuk senatural mungkin, tapi si casting director karena punya basic di teater, dia menganggap lu flat banget, lebih ekspresinya dong. Nah, jebak lagi kita. Berarti latar belakang mempengaruhi juga. Latar belakang si casting director itu teater. Dia tiba-tiba kita berusaha menghadirkan casting seperti di film. Kita mainkan senatural mungkin, kita mainkan emosi kita sebaik mungkin, tapi menurut dia maksudnya flat banget sih, karena ketika di film itu kamera menangkap apa yang ada di pikiran kita dan perasaan kita kan lewat mata. Kalau casting, jarak kamera itu begitu jauh. Terkadang karena dia sambil main handphone, suara kita terdengar itu nggak begitu kencang. Dia bilang bahwa kita itu kurang baik memainkan itu gitu. Jadi aku pikir sih kita harus lagi-lagi ya, kita harus tahu situasi di mana kita berdiri. Kadang ya itu ketika kita di film dibilang sinetron banget, kita di teater kita dibilang film banget, kita di film dibilang teater banget. Sinetron banget. Jadi macam-macam itu cuma penilaian orang kali. Iya, penilaian orang. Jadi Jadi kita mengira itu juga cuma ya kritikus doang kali ya. sok kritikus sebenarnya. Kita nanti juga akan ngelihat video castingnya Bang Wika. Di casting Bang Wika dulu pernah casting di drama musikal Khatulistiwa. Saya punya videonya. Nanti kita akan tayangkan juga di akhir video ini. Dari kecil, aku sudah menjadi saksi. Saksi dari sebuah ketidakberdayaan. Saksi dari sebuah kebodohan dan kesalahan-kesalahan yang disebabkannya.
terus-menerus hingga kedewasaanku mulai tumbuh di antara keterpurukan dan ketidakberdayaan serta kebodohan di sekelilingku. Dan itu membuatku sakit, membuatku muak, membuatku marah. Aku marah kepada diriku yang terus membiarkan kebodohan itu berlanjut. Aku marah kepada orang-orang pendahulu yang telah menciptakan dan melemahkan kebodohan. Aku marah kepada seluruh rakyat yang terus diam dengan kebodohan itu dan terlena. Aku marah kepada Tuhan. Ya, aku marah kepadamu ya Tuhan. Kau telah membiarkan manusia membodohi manusia yang lainnya. Aku marah kepada semuanya. Aku marah kepada semuanya tanpa berbuat apa-apa. Aku marah. Aku tahu bahwa marah saja tidak cukup. Bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Bahwa kemarahan hanya akan menyakiti. Tapi aku juga tahu bahwa kemarahan harus disalurkan. Bahwa kemarahan harus dimuntahkan. Tapi kemana? Semua larangan, tak boleh ini, tak boleh itu, 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 semua larangan. Semua harus dimuntahkan, semua harus dimuntahkan. Aku tidak akan sakit, aku tidak mau sakit. Aku tidak mau tubuhku sakit, jiwaku sakit. Aku harus sehat. Aku harus sehat. Karena dengan sehat aku berpikir. Karena dengan berpikir maka aku ada. Karena dengan ada aku bisa melawan kebodohan dan ketidakberdayaan. Aku harus melakukan. Aku cinta negaraku. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala melambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Kelana memuja pulau yang indah permai. Tanah